Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Uqudul Jain, karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, mengalir sebuah kisah yang memancarkan hikmah dan teladan. Kisah Nabi Ayub alaihi salam terukir di sana dengan nuansa mendalam. Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk menguji kekuatan dirinya melalui belantara cobaan dan bencana yang menggempurnya tanpa henti. Namun Nabi Ayub tetap menjaga keuletan dan tegar dalam penderitaannya. Rupa-rupa bala menyusup dalam kehidupannya, seperti surutnya derasnya kekayaan yang menjarahnya dalam kebangkrutan tanpa belas kasihan. Anak-anaknya pun berpulang menggapai keabadian, sebuah kehilangan yang dalam. Tubuhnya sendiri merana dalam kepapaan yang melanda, namun semangatnya tetap berkobar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang memalingkan wajah, hanya satu sosok istri yang mengendong setiap pendampingan. Nabi Ayub, putra bumi Romawi, Rum, mengusung riwayat leluhur yang mengalir dari Ayub bin Mus bin Razah bin Al-Ish bin Ishak bin Ibrahim Al-Halil. Dalam sorotan Ibnu Asakir, ibunda beliau digambarkan sebagai putri Nabi Lut alaihi salam, melambangkan jalinan keturunan yang menghubungkan kisah-kisah para nabi. Laya binti Yakub atau yang lebih dikenal sebagai Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub adalah dua yang mengelilingi nama istri yang terkenal dalam kisah ini, mengalir dalam berbagai tradisi sejarah, Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ketika cakrawala waktu memuntirkan pemandangan ke dataran Hauran pada sekitar tahun-tahun 1540 sampai tahun 1420, gelombang ilahi mengutus Nabi Ayub untuk memimpin jalan. Di antara bangsa-bangsa Arami dan Amori yang menyandang namanya, daerah-daerah Syria dan Yordania menjadi medan dakwahnya yang berani. Dengan usia yang matang, Nabi Ayub menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 120 tahun. Dianugerahi 26 keturunan yang membangun kisah kelanjutan. Lambang kekayaan Nabi Ayub melekat pada hewan-hewan unik, unta, sapi, kambing, gajah, bahkan hingga himar atau keledai, menjadi bagian dari aset berharga. Lebih dari sekadar itu, ladang-ladang luas meluas sejauh 500 hektar, diolah dengan gigi oleh 500 tangan, dan setiap tangan mengemban tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Tampak dalam deretan pengikut, 3 kelompok terbangun dalam keimanan yang masih merangkak masa muda. Takdir gelap tak tinggal diam, iblis yang merayap dari bumi ke angkasa dalam kesempatan yang diizinkan Tuhan, menebar rencana busuk dalam pikirannya. Momen gemuruh malaikat yang memuji Nabi Ayub menyeruak dalam keheningan, menghiasi langit dengan salawat. Justru di sini, iblis merasakan semburat dengki yang merayap di dalam jiwa, meratap saat hati mencibir. Iblis terlibat dalam pertukaran pernyataan dengan Yang Maha Kuasa. Dalam suara lembut, ia memohon kepada Allah, "Wahai penguasa alam, saksikanlah betapa Ayub, hamba-Mu yang taat, kini bergemerutuk syukur dan puji bagimu. Sekiranya kau uji dia dengan deretan cobaan, yakinlah, tak akan terdengar lagi pujiannya, tak lagi bersemayam ketaatannya." Mendengar celaan iblis, Tuhan berpaling, "Cobalah, ambillah peran itu. Kuberikan kuasa padamu untuk menerjang Ayub, melewati ladang kekayaannya." Bersamaan dengan doa iblis, ia menghimpun pasukan dari anggota setan dan jin, menggelar panglima di antara mereka. Dengan seruan, ia berbicara kepada mereka, "Lihatlah, aku terima wewenang mengujimu, Ayub, dengan anugerah kekayaannya." Iblis menjilat bibirnya yang berdengung di tengah malam, "Ifrit, datanglah, engkaulah tugasnya. Cobalah habisi tempat gembalaan unta milik Ayub dengan bara menyala, bakar abis dan hantam unta-unta itu dalam deru kebinasaan. Laksanakanlah." Dengan langkah-langkah kegelapan, iblis yang digelari dengan murka ilahi menghampiri Ayub ketika dia tengah terbenam dalam doa. Tenggelam dalam khusyuk, dia tak menyadari kehadiran bayangan kegelapan yang mengintai di kejauhan. Iblis berkata dalam bisikan menusuk, "Lihatlah, tempat penggembalaan unta-untamu terbakar, nyala api merayap menggerogoti setiap helayan, dan unta-unta milikmu bergegas menuju rintik api." Tetapi Nabi Ayub tak menoleh, terjaga dalam tabahnya. Alhamdulillah, kekayaan ini datang darinya, hanya Tuhan yang memberi dan hanya Dia yang berhak merenggutnya. Iblis tak henti di situ, nalurinya mengembara merusak. Ladang-ladang milik Nabi Ayub yang memeluk matahari dengan semerbak tumbuh-tumbuhan, dihancurkan oleh serbuan kegelapan. Dengan tawa pahit, iblis menghadap Nabi Ayub, melaporkan kehancuran itu, "Lihatlah, angin panas telah menghajar kebun-kebunmu, menggulung hingga tak ada sepenggal yang tersisa." Namun, Nabi Ayub tetap dalam syukur, "Alhamdulillah," bersyair dalam puji, mengangkat nama sang pemilik kekayaan.
Iblis kembali menghampiri Tuhannya, merengek dalam doa licik, mengizinkan kamu, wahai Raja Alam, memberiku lagi kekuasaan, kali ini untuk menguji Ayub melalui benak anak-anaknya. Melangkah dengan keputusan yang dingin, Allah berkata, tak masalah, engkau boleh melanjutkan pertunjukanmu. Kukaruniakan kuasa yang tak terbendung untuk mencobai Ayub melalui bayang-bayang anak-anaknya. Dalam langkah serasa melolong keangkeran, Iblis bergegas. Tujuannya adalah gedung, perlindungan bagi anak-anak Nabi Ayub. Maka bergemuruhlah bumi, gedung itu runtuh, dan dengan tiangnya, semua anak Nabi Ayub tergilas, hening tak bergerak. Iblis tiba, menghadap Ayub yang meredup dalam kesedihan, dan memberitahukan tragedi, anak-anakmu hancur lebur, terkubur dalam debu reruntuhan. Tetapi Nabi Ayub, menghadapi bencana ini, bukannya berkeluh kesah. Ia malah merendahkan diri dalam pengakuan dosa dan penyerahan diri pada Allah. Tak terhenti di sana ambisi iblis, ia terus merangkak menuju kuasanya. Engkau, wahai Ilahi yang Maha Besar, kumohon kembali, berikanlah aku kuasa untuk merasukinya melalui raganya, melalui setiap halusan pikirannya, untuk menguji Ayub melalui setiap kata dan gagasannya. Biarlah hatinya tetap utuh. Allah menjawab tanpa ragu, berilah ia kuasa itu, tetapi pintu hatinya takkan engkau guncang. Seperti bayangan, iblis menjejak tanah dekat Nabi Ayub, dan di sana, dalam posisi sujudnya, Nabi Ayub, yang merasa damai, tanpa curiga menemui sang pembawa malapetaka. Iblis menemui bagian paling atas dari kepala Nabi Ayub, dan dengan nafas gelapnya, menghembuskan sentuhan jahatnya. Tiba-tiba, Nabi Ayub merasakan gatal tak tertahankan merayap di seluruh badannya. Dalam sekejap, penyakit kulit tak dikenal itu tumbuh subur, menari dalam kulitnya. Dan Nabi Ayub pun ditimpa penderitaan, penyakit yang merantai, dan ketika semuanya runtuh, hanya kesabaran yang tersisa dalam hatinya yang tidak tergoncang. Tidak ada henti dalam perjuangan melawan rasa gatal yang mengoyak-oyak. Rasa itu seperti lautan tak terkendali, menguasai tubuh Nabi Ayub, membelitinya dalam kenyataan yang tak terlupakan. Tangan-tangan gemetar merayap ke tubuhnya, menggaruk setiap area yang tergoda. Ujung jari meraih kegatalan dengan serakah, tetapi belum juga reda. Keputusasaan mendera, dan Nabi Ayub tak ragu mengusir rasa itu dengan kain kasar yang menghantam kulitnya. Tak lebih dari selembar kain yang telah menemui gatalan tak terjamah. Dalam keputusasaan, Nabi Ayub menemukan cara lain, dari pecahan genting dan batu yang dingin. Maka dimulailah pertempuran tanpa henti, dengan tubuhnya sendiri sebagai medan laga. Kulitnya terkoyak, lepuh-lepuh berlumuran nanah. Penyakit itu menjadi hantu yang merajalela, mengoyak tubuhnya hingga menyingkap urat dan tulang. Laksana bayangan, tulangnya semakin terpancar. Orang-orang di sekelilingnya merasakan ancaman dalam penyakit yang menghinggapi Nabi Ayub. Mereka sepakat bahwa ia menjadi wabah yang tak terkendali, mengisolasi dia ke bagian terpinggir dari daerah. Dalam pengusiran pahit, ia terdampar dalam tempat kumuh. Untuknya, sebuah gubuk berdiri, hanya dihuni oleh kehadiran Rahmah, istrinya yang setia. Rahmah, sosok yang dipenuhi oleh kasih sayang, menjadi tempat berlindungnya. Dalam segala keadaan, ia merawatnya dengan perhatian yang tak tergoyahkan. Dalam pelukan Rahmah, Nabi Ayub menemukan kehangatan meskipun tubuhnya menemui titik terendah. Yang mengusir Nabi Ayub adalah 3 kelompok yang berbeda dalam pandangan. Tetapi dalam medan keteguhan hati, iman mereka tidak goyah sekalipun. Panggung tragedi tidak berhasil menggugah rasa keraguan. Kepercayaan pada Tuhan masih tetap melingkupi mereka dengan kuat. Ibnu Syihab, pelapik cerita, mengungkapkan bahwa Nabi Ayub merasakan beban cobaan selama 18 tahun, dalam gulungan waktu yang memutari. Wah menyuarakan angka 3 tahun sebagai alasan pembatas. Ka'ab merasakannya sebagai gabungan 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari, seperti tarian angka yang memainkan takdir. Di sisi lain, Al-Hasan Al-Basri merentang tangannya di atas masa 7 tahun, ditambah dengan helaian bulan yang melayang. Ketika Rahmah, istrinya yang setia, merawat Nabi Ayub, suatu saat, dalam semangat yang rapuh, ia berbicara, "Wahai Ayub, andainya engkau mohon pada Tuhanmu, pastilah ia menunjukkan jalan keluar bagimu." Tapi Nabi Ayub tak goyah dalam jawabannya, "Aku telah menghirup udara kesehatan selama 70 tahun. Kesusahan ini masih hanya sebatas setetes di lautan waktu, yang Allah titipkan untukku. Aku akan bersabar sama seperti saat-saat kebugaranku selama 70 tahun itu." Semakin dalam kegelapan, semakin lama istrinya cemas. Akhirnya, tak lagi sanggup menanggung,
Rahma memohon pada tangan lain, menyerahkan urusan suaminya pada orang lain yang menghidupkannya dengan sendok penuh kasih. Tetapi Nabi Ayub, dalam penjara cobaan, tetap menjadi bendera keuletan. Tidak ada yang mematahkan sabarnya dalam menghadapi liku-liku waktu. Hingga pada suatu perjumpaan, Nabi Ayub akhirnya menitipkan doa pada langit yang terbuka. Doanya terbang ke angkasa, mencari rahmat dari Yang Maha Esa, dan begitu terasa dalam putaran waktu, Allah menjemputnya. Dengan belas kasih, Allah mengangkat doa Nabi Ayub, dan di tangannya, sang waktu melahirkan keluarga yang pernah ia rindukan. Nabi Ayub diberi kembali istri muda, dirangkul oleh 26 anak laki-laki yang gemilang. Ada suara yang berkata bahwa 9 puteri dan 3 putera mengisi keberadaannya, dalam harmoni yang seolah tanpa batas. Ibnu Yasar, seorang saksi, menyerukan bahwa ke-7 putra dan putri bersama dalam pelukan kasih. Namun cerita ini takkan dilupakan. Syekh As-Sadi menguak jalinan yang semakin kuat, keluarga yang kembali dalam sentuhan Tuhan. Harta yang dicabut kembali tumbuh subur, kelimpahan dan keturunan berkembang di bawah matahari yang mengawasi. Semua itu adalah hasil dari kesabaran dan kerelaan Nabi Ayub saat cobaan menghampiri. Balasan datang dalam bentuk yang cepat, melintasi batas dunia sebelum akhirat. Dalam catatan riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang mampu menjaga kesabaran dalam menghadapi sikap buruk istri, akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub atas cobaannya. Dan orang yang sanggup bertahan dalam kesulitan akibat perilaku buruk suaminya akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang Allah berikan kepada Asiyah, istri Firaun. Dalam cahaya kata-kata ini, kisah Nabi Ayub menjadi titik terang bagi mereka yang mengemban perjuangan dalam keluarga. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.